Pada saat itu suasana dirasa Dayat ini sangat mencekam karena pada waktu itu dia merasa sangat sendirian di situ. Dan lagi-lagi sosok itu, pocong itu seperti memanggil-manggil namanya. Dayat, Dayat, Dayat. Tiba-tiba Andi ini mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Dan di situ Andi mendengar ada suara seperti orang menyapu. Srek, srek, srek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ruang malam. Kali ini masih bersama kami dengan cerita-cerita misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Angker di Jalan Jojoran, Surabaya. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat ruang malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Cerita ini dikisahkan oleh sobat ruang malam yang bernama Dayat, yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu. Pada waktu itu Dayat masih bersekolah di sebuah universitas ternama di Surabaya. Latar belakang Dayat, dia adalah seorang yang asalnya dari kota Madiun, dan ketika dia kuliah di Surabaya, kebetulan omnya juga punya rumah di Surabaya, dan akhirnya dia tinggal dengan omnya yang ada di Surabaya. Tetapi setiap hari kebanyakan Dayat hidup sendiri di rumah itu karena omnya seringkali pulang ke Madiun karena keluarganya juga masih berada di Madiun. Menurut Dayat, peristiwa itu terjadi ketika dia selesai pindah dari kamar yang berada di lantai bawah. Tetapi pada waktu itu karena lantai bawah dari rumah itu akan dibuat kos-kosan, sehingga dia dan omnya akhirnya pindah ke lantai 2 atau lantai atas. Sejak itu Dayat mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Suatu hari ketika pulang dari kuliah pada waktu malam hari, karena banyak kegiatan di fakultasnya, sekitar pukul 1 malam, ketika Dayat berada di kamar mandi setelah dia meletakkan sepeda motornya, memarkir sepeda motornya, dan dia hendak masuk rumah, Dayat masuk ke kamar mandi dulu waktu itu karena dia ingin membersihkan badannya. Pada saat Dayat ini membersihkan badannya di kamar mandi, awalnya Dayat mencium bau bangkai yang busuk. Padahal selama ini menurut Dayat di rumahnya, walaupun di Surabaya ini banyak tikus, tetapi tidak mungkin ada yang masuk ke rumahnya karena di rumahnya ini
banyak kucing di sana dan tidak ada tikus yang berani masuk di sana. Awalnya Dayat cuek dengan bau itu, tetapi lama-lama bau ini dirasa Dayat sangat menyengat. Dan samar-samar ada suara wanita yang memanggil nama Dayat. Dayat, Yat, Dayat, Dayat. Dan suara itu terus-menerus dan seakan-akan mendengung di telinga Dayat, mengiang-iang di telinga Dayat. Pada saat itu Dayat segera menghentikan aktivitasnya dan dia mendengar dengan seksama suara itu. Dan dia berpikir bahwa di rumah itu hari itu dia ini sendirian karena omnya masih berada di Madiun. Dan tidak ada seorang wanita yang berada di rumahnya selain dia dan omnya. Akhirnya pelan-pelan Dayat melangkah keluar kamar mandi dan dia segera berlari agak cepat menuju ke kamar atas. Ketika Dayat ini selesai ganti pakaian dan meletakkan pakaian kotornya yang berada di ranjang dekat almari tempat tidurnya, kembali Dayat ini mencium bau bangkai yang sama seperti waktu dia berada di kamar mandi di lantai bawah. Bau itu semakin menyengat, semakin menyengat, semakin menyengat. Tetapi kali ini lama-lama bau itu menghilang. Pada saat itu suasana dirasa Dayat ini sangat mencekam karena pada waktu itu dia merasa sangat sendirian di situ. Dan akhirnya Dayat mematikan lampunya dan dia segera tidur. Tetapi mata Dayat ini seakan-akan sulit untuk dipejamkan. Dan lagi-lagi bau bangkai itu tercium lagi. Semakin menyengat, mengganggu Dayat sehingga dia tidak bisa tidur dan merasa ketakutan. Dan tidak lama kemudian ketika dia membalikan badannya ke arah almari yang berada di pojok kamarnya, samar-samar Dayat ini melihat sosok putih seperti pocong. Dan lagi-lagi sosok itu, pocong itu seperti memanggil-nanggil namanya. Dayat, Dayat, Dayat. Saat itu juga antara sadar dan setengah sadar akhirnya Dayat terperanjat dan dia langsung menghidupkan lampu dari kamarnya sehingga pada saat kamar ini sudah terang, Dayat tidak melihat lagi sosok itu dan suara itu pun semakin lama semakin menghilang. Dan pada saat itu Dayat langsung duduk di tempat tidurnya, dia ambil rokok dan minum air putih yang berada di botol di dalam kamarnya. Dan dia tidak bisa tidur sampai pagi. Baru ketika jam mendekati pukul 6 sore karena kelelahan, jam 6 pagi karena kelelahan, akhirnya dia tertidur. Hingga akhirnya siang Dayat ini baru bangun, sehingga dia juga terlambat tidak mengikuti, tidak masuk kuliah karena kemarin malam dia tidak bisa tidur. Pada saat itu, siang itu setelah agak longgar, Dayat ini mencoba menelpon omnya yang berada di Madiun. Dayat mengatakan bahwa dia telah didatangi oleh sesosok pocong dan memanggil-manggil namanya. Pada saat diceritain Dayat, si omnya ini tidak percaya. Dia mengatakan kepada Dayat, wah paling kamu mimpi ya. Karena selama ini om yang pertama kali bertempat tinggal di situ dan sering sendirian di rumah pun tidak pernah
didatangi sesosok apapun termasuk sesosok pocong seperti yang diceritakan Dayat. Akhirnya karena omnya ini tidak percaya, oke lah, Dayat akhirnya ya sudahlah om, mungkin Dayat halusinasi pada waktu itu. Tetapi sebenarnya Dayat saat ini ketakutan om kapan om pulang ke Surabaya biar dia tidak sendirian. Dan pada waktu itu omnya menjawab bahwa seminggu lagi lah dia akan pulang ke Surabaya karena dia akan membawa tukang untuk memperbaiki membangun kamar mandi yang ada di lantai 2 karena di lantai 2 belum ada kamar mandi. Setelah itu seperti biasa akhirnya Dayat melakukan aktivitas di rumahnya dan dia bermain juga di tetangganya karena memang dia sumpek kalau di rumah sendiri. Tidak lama kemudian ada bel dari saudara Dayat yang bernama Kevin. Dia pada waktu itu menelpon Dayat karena dia ingin bermain di rumahnya Dayat dan rumahnya omnya, karena Kevin ini juga berasal dari Madiun tetapi dia bersekolah di Surabaya juga tapi lain universitas, agak jauh dari tempat omnya sehingga dia kos tidak tidur di rumah omnya seperti Dayat. Pada waktu itu Kevin menelpon Dayat bahwa Yat, nanti aku tidur di rumah om karena bersama Andi nanti kita sama-sama lihat acara bola. Sebenarnya Dayat ini ada 2 saudara sepupu, yang satu bernama Kevin, yang satu bernama Andi. Tetapi mereka berdua bertiga ini lain universitas sehingga yang paling dekat dengan omnya adalah Dayat, sehingga dia akhirnya bertempat tinggal di rumah omnya. Yang lainnya, yang Kevin dan Andi ini kos sendiri-sendiri. Ketika hari ini sudah menjelang hampir jam 7 malam, Kevin ini datang ke rumah omnya dan dia langsung bertemu dengan Dayat. Waktu itu Dayat ini ada teman-teman tetangga-tetangganya yang datang ke rumah Dayat juga. Di situ mereka ngobrol-ngobrol di teras. Akhirnya Kevin ini langsung masuk ke dalam rumah. Ketika dia masuk ke dalam rumah, Kevin langsung menyalakan TV untuk melihat acara TV sambil duduk dan dia makan camilan di situ. Ketika itu Dayat memperhatikan Kevin karena dia sudah ada acara melihat TV. Akhirnya Dayat melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya yang bertetangga dengan dia. Saat enak-enak ngobrol, tiba-tiba Kevin ini keluar lari dari ruang keluarga yang di situ pada waktu itu dia melihat TV. Dia langsung memanggil-manggil Dayat. Yat, aku takut Yat. Loh, ada apa Vin? Kok kamu masih jam 7 malam kamu sudah teriak-teriak? Takut ini ada apa? Akhirnya di situ Kevin ini bercerita. Pada saat dia enak-enak nonton TV dan makan camilan, Kevin ini merasa dia mencium bau bangkai yang amat sangat menyengat. Dan samar-samar dia juga mendengar pada saat dia ini memelankan suara dari TV-nya, samar-samar dia mendengar ada seorang perempuan yang memanggil-manggil namanya. Kevin. Akhirnya karena dia bulu kuduknya ini sudah merinding dan dia ini seorang penakut, akhirnya dia tidak kuat dan lari berteriak-teriak lari keluar mengejar Dayat yang berada bersama teman-temannya di teras rumah. Dari situ akhirnya Dayat langsung dia berkata kepada Kevin, "Iya Vin, bener Vin, aku kemarin juga mendengar
suara memanggil-manggil namaku seorang perempuan. Dan sebelum suara itu memanggil-manggil, saya juga mencium bau bangkai di kamar mandi. Akhirnya karena ada kesamaan cerita, pada waktu itu akhirnya Kevin yakin bahwa rumah omnya ini angker dan tidak wajar, sehingga pada waktu itu Kevin langsung mengambil tasnya kembali dan dia pamit kepada Yat, "Yat, aku tidak jadi tidur sini, Yat. Aku tak lihat bola di kosku saja sama teman-temanku. Biar nanti Andi yang kesini. Nanti kalau Andi kesini, katakan saya balik ke kos karena tidak berani di sini. Nanti kamu ceritakan yang saya alami." Pada waktu itu Dayat dan teman-temannya Dayat ini tertawa kecil lah, karena si Kevin ini akhirnya ngajir dari rumah itu karena ketakutan. Tidak lama kemudian setelah Kevin ini pulang, 15 menit kemudian datanglah si Andi. Pada waktu itu Andi mencari Kevin dan tanya kepada Dayat, "Kevin sudah kesini, ya?" "Sudah tadi, tapi pulang." Dan pada waktu itu Dayat menceritakan apa yang terjadi kepada Andi. Dan pada saat itu Andi mengatakan bahwa memang Kevin itu anaknya penakut. Biarlah nanti kita berdua aja yang nonton bola. Singkat cerita, akhirnya hanya Andi dan Dayat yang berada di rumah omnya, karena setelah jam 9 malam teman-teman Dayat yang notabene juga tetangga-tetangganya ini mereka sudah pada pulang karena ngantuk. Besok juga akan mereka banyak yang akan kuliah dan ada juga yang akan bekerja. Ketika melihat bola sekitar pukul 1:30 malam, Andi dan Dayat ini awalnya tidak ada apa-apa, sehingga pada waktu itu si Dayat ini karena ngantuk dia ketiduran, sehingga hanya Andi sendiri yang menonton bola. Ketika Andi ini menonton bola, tiba-tiba Andi ini mencium bau bangkai yang sangat menyengat, dan di situ Andi mendengar ada suara seperti orang menyapu, srak, 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 srak. Pada saat mendengar itu dan mencium bau bangkai, Andi ini sebenarnya tolah-toleh, dan bulu kuduknya ini mulai merinding karena Andi ingat bahwa Kevin juga tadi sore jam 7 malam, sebelum dia ini dipanggil-panggil namanya oleh entah siapa, dia juga mencium bau bangkai. Dan pada waktu itu Andi ini melirik ke arah Dayat dan dia mencoba membangunkan Dayat, tetapi Dayat ini tetap aja tertidur, tidak bisa dibangunkan. Akhirnya Andi mencoba memelankan suara dari TV itu. Ketika suara dari TV sudah terasa pelan sekali, Andi mencoba mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya. Di situ bau bangkai ini tiba-tiba lambat laun mulai agak menjauh, tetapi bulu kuduk dari si Andi ini mulai merinding, dan di situ suara seperti orang menyapu ini semakin dekat, semakin dekat. Cerak, 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 cerak. Pada waktu itu Andi terdiam, dan akhirnya entah kenapa Andi ini melihat ke sebuah loteng yang menuju ke lantai atas. Di situ tiba-tiba Andi ini akhirnya terperanjat kaget, sehingga akhirnya dia menutupi tangannya dan tertelungkup untuk tidak melihat apa yang tadi dia lihat. Di situ Andi ini melihat ada seorang tua nenek-nenek yang turun dari lantai atas menuju lantai bawah sambil memegang sapu, dan rambutnya ini sangat terurai dan wajahnya ini menurut Andi sangat mengerikan, sehingga Andi tidak kuat untuk melihat itu. Suara itu semakin lama seperti mendekati Andi. Cerak,
dan akhirnya keluar lewat pintu ruang tamu dan akhirnya lama-lama menghilang. Pada saat itu akhirnya Andi ini langsung dia mencoba membangunkan Dayat, dan pada waktu melihat TV tidak terasa acara bola itu pun akhirnya selesai, dan Andi akhirnya tidak bisa mengikuti acara bola itu karena keburu selesai. Akhirnya dia membangunkan si Dayat, Jat, bangun Jat. Ketika bangun, si Andi ini tidak langsung bercerita apa yang dia alami. Dia hanya mengatakan kepada Dayat, ya sepak bolanya sudah selesai, ayo kita pindah tidur di lantai atas ya. Pada saat Dayat ini bangun, Dayat mengatakan kepada Andi, Di, perutku terasa lapar, Di, aku tak keluar dulu untuk cari makan. Akhirnya si Andi ini mengatakan kepada Dayat, ya aku ikut ya, aku tidak berani di rumah sendiri. Loh, kenapa Andi? Biasanya kamu ini berani di rumah sendiri, kenapa tiba-tiba kamu mau ikut aku tidak berani di rumah sendiri? Wes lah aja, kamu jangan ngomong aja, nanti kalau sudah di warung saya akan cerita. Akhirnya singkat cerita, mereka akhirnya keluar bersama-sama menuju ke warung yang berada tidak jauh dari rumahnya. Tetapi mereka ini naik sepeda motor. Ketika sampai warung dan mereka saat sedang makan, akhirnya Andi ini membuka obrolan. Dia mengatakan kepada Dayat, ya aku tadi setelah kamu ini tertidur, aku nonton bola sendirian. Di situ aku mencium bau bangkai, ya. Sudah diam aja pada waktu itu. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Andi. Terus Dayat mengatakan terus, kamu kenapa takut? Iya ya, aku pada waktu itu mendengar seperti orang menyapu, dan ketika aku melihat di lantai atas, di loteng, di tangga, aku melihat ada nenek-nenek yang turun membawa sapu dan dia menyeringai ke arahku ya. Aku takut sekali ya. Akhirnya karena cerita Andi itu, si Dayat pun mengatakan bahwa dia juga sempat beberapa kali dihantui oleh sosok pocong dan bau bangkai dan orang-orang yang memanggil-manggil namanya, seperti yang dialami juga Kevin. Akhirnya pada waktu itu Andi dan Dayat sepakat untuk dia bercerita kepada omnya lagi untuk meyakinkan bahwa di rumah itu memang tidak beres, artinya rumah itu adalah rumah angker. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk setelah pulang nanti tidur di kamar omnya, karena pada waktu itu si Dayat merasa bahwa mungkin kamar di omnya akan aman, karena pada saat di kamarnya sendiri Dayat ini pernah ditemui oleh sosok pocong. Pada waktu itu setelah mereka pulang, akhirnya mereka menuju ke kamar omnya, karena Dayat mengajak si Andi, kita tidur di kamar om aja di mungkin di sini aman karena di kamarku juga saya pernah melihat pocong. Dan pada saat mereka masuk kamar dan mematikan lampu, akhirnya si Andi ini sudah tertidur, dia langsung tertidur, sedangkan Dayat dia belum merasa ngantuk karena pada waktu lihat bola dia sudah tidur. Nah, pada saat si Andi ini gantian sudah tidur, tiba-tiba si Dayat ini dia mencium lagi bau dari bangkai. Pada saat bangku bangkai ini tercium, Dayat ini merasa, aduh, ini pasti sebentar lagi ada sosok makhluk yang mesti menemui saya. Apalagi Andi sudah tertidur. Baru sempat saja si Dayat ini berpikir seperti itu, tiba-tiba dia ini mendengar suara seperti yang didengarkan si Andi.
Dayat berpikir, aduh mati aku. Jangan-jangan sosok nenek-nenek yang tadi diceritakan Andi gantian kali ini mendatangi aku. Dan benar apa yang difikirkan Dayat. Ketika Dayat ini melirik ke pintu kamarnya, tiba-tiba di sana dia melihat sosok nenek itu berdiri di situ sambil menyeringai dan memegang sapu. Dan pada waktu itu Dayat langsung dia tertelungkup ke mendekati si Andi yang sudah tertidur, dan lama-kelamaan akhirnya dia pun akhirnya ikut tertidur. Dan ketika pagi hari dia bangun, sosok itu sudah tidak ada lagi. Dan di situ akhirnya dia menceritakan kepada Andi apa yang dia alami setelah Andi tidur. Akhirnya mereka berdua sepakat ketika beberapa hari kemudian omnya ini datang dari Madiun membawa 2 orang tukang yang akan membangun kamar mandi yang di atas. Dayat dan Andi ini bercerita kepada omnya, "Om, lebih baik Om ngomong aja lah. Sebetulnya di rumah ini ada apanya Om? Kok kami berdua bersama Kevin pun kemarin juga didatangi sosok pocong dan nenek-nenek." Pada saat itu omnya berkata kepada Andi dan Dayat, "Saya tidak tahu kalau kalian berdua ini didatangi sosok itu, karena Om dari dulu tidak pernah didatangi sosok itu. Tetapi ketika rumah ini baru Om beli, Om sempat melihat ada anak kecil yang turun dari lantai atas ke lantai bawah. Hanya sekali itu saja. Setelah itu Om sama sekali tidak pernah ditemui sosok apapun." Karena penjelasan omnya itu, akhirnya si Dayat dan si Andi mau tidak mau ya dia menerima saja apa yang dikatakan omnya, walaupun sebenarnya mereka kurang puas dengan jawaban omnya itu. Akhirnya pada waktu itu omnya berkata, "Sudahlah, gini dulu, kamu antarkan Pak Suryo dan Pak Pariono ini menuju ke kamarnya di lantai atas, karena memang di lantai atas itu ada 3 kamar, yang satu ditiduri oleh Dayat, yang satu oleh omnya, yang satu ini kosong." Akhirnya Pak Suryo yang dia masih muda, tukang tetapi masih muda, dan satu lagi agak tua namanya Pak Pariono ini diantarkan Dayat ke lantai atas, ditempatkan tidur yang kamar yang masih keadaan kosong. Di situ setelah malam hari Pak Pariono dan Mas Suryo ini tidur di situ. Karena sudah lelah, Pak Pariono ini tertidur lebih dulu, dan Suryo masih dia bermain HP karena dia belum bisa tidur. Pada saat dia bermain HP ini, si Suryo ini mendengar suara orang menyapu. Pada saat itu si Suryo ini sempat dia mematikan HP-nya sebentar. Dia mencoba mendengarkan suara itu. Dia merasa masuk malam-malam jam 12 malam masih ada orang menyapu. Tapi karena ini di Surabaya mungkin masih banyak orang yang aktivitas lah, karena banyak pedagang yang berada di dekat jalan Jojoran itu. Tetapi kenapa bulu kuduknya ini merinding? Ini yang dirasakan oleh si Suryo. Akhirnya tidak lama kemudian suara itu semakin jelas di telinga Suryo. Dan tiba-tiba kamar yang lampunya ini belum dimatikan oleh Suryo, tiba-tiba lampunya kamarnya ini mendadak menjadi mati. Dan di situ Suryo ini melihat ketika lampu ini mati, dia melihat sosok orang tua memakai baju putih dan rambutnya ini terurai dan tertawa sangat keras sekali seperti tertawanya kuntilanak.
yang membuat si Suryo ini akhirnya ketakutan dan dia sempat hampir pingsan. Dan pada waktu itu dia juga berteriak membangunkan Pak Pariono. Dan alhamdulillah Pak Pariono ini bangun karena suara teriakan dari Suryo. Pada saat bangun, akhirnya Pak Pariono ini mencoba untuk menghidupkan lampu. Setelah lampu ini hidup, dia bertanya kepada si Suryo, "Ono opo Sur? Kenapa kamu ini membuat kaget saja? Saya ini sudah tua, nanti saya ini bisa jantungan. Kok kamu teriak-teriak? Apalagi membangunkan saya dengan kasar." Pak Pariono, saya takut sekali tidur di sini. Lebih baik kita cepat selesaikan aja lah kamar mandinya. Jangan seminggu. Besoklah kita coba kebut selesai. Ayo kita segera pulang ke Madiun. Aku takut sekali. Enek opo Sur? Kenapa kamu takut? Saya tadi didatangi sosok nenek-nenek dan tertawa seperti kuntilanak. Akhirnya keesokan harinya, paginya, si Suryo ini menceritakan kejadian ini kepada Andi dan Dayat. Dan Dayat mencoba untuk sekali lagi menceritakan hal ini kepada omnya. Setelah mendengar cerita itu dari tukangnya sendiri, si Suryo, akhirnya si omnya ini merenung. Akhirnya dia berjanji bahwa nantilah saya akan menanyakan hal ini kepada tetangga kita yang sudah lebih lama tinggal di sini. Mungkin dia akan tahu sejarah dari rumah ini. Dan pada saat omnya ini akhirnya menemui tetangganya yang pada waktu itu berada di depan rumahnya. Dia adalah seorang pensiunan dari PLN, tetapi dia sudah memang awal rumah-rumah itu didirikan di Jalan Jojoran. Dia sudah sejak dulu, dari awal memang dia sudah berada di situ. Artinya orang ini sudah sangat ngerti sejarah rumah itu. Ketika di tempat tetangganya itu, si om ini berkata, "Kulon nuwun, ada apa Pak? Kok tumben datang ke rumah saya?" "Oh iya Pak, ini saya mau menanyakan sejarah rumah yang dulu ini saya beli ini. Karena akhir-akhir ini keponakan saya dan tukang saya yang berada di rumah itu banyak dihantui oleh sosok pocong, bahkan sosok orang tua, nenek-nenek." Akhirnya tetangganya itu yang pensiunan PLN itu bercerita kepada omnya Dayat bahwa memang dulu sebelum dibeli omnya Dayat itu, rumah itu pernah ditempati atau didiami oleh pemiliknya dulu, yaitu seorang suami istri. Tetapi entah kenapa ketika hamil, istrinya ini seperti keguguran, sehingga janin dari bayi yang keguguran itu dimakamkan di dalam rumah itu. Dan setelah itu bayi itu yang dimakamkan di dalam rumah itu tidak pernah dirawat sama sekali, karena setelah itu mereka berdua, keluarga itu, menjual rumah itu dan mereka pindah dari situ sampai akhirnya dibeli oleh omnya Dayat. Dan mungkin karena tidak pernah dirawat, akhirnya janin bayi tersebut yang juga disebut orang-orang ini bayi bajang ini seperti anak liar, karena dia tidak pernah mungkin didoakan atau dirawat makamnya yang berada di rumah itu oleh orang tuanya, sehingga akhirnya hawa dari rumah itu menjadi negatif dan akhirnya banyak didatangi oleh sosok-sosok yang dari luar rumah itu, seperti pocong dan sosok nenek-nenek.
Dari situ, karena penjelasan itu, akhirnya si omnya Andi ini dan Dayat ini akhirnya kembali ke rumah. Dan di situ mereka diceritakan, omnya ini menceritakan sejarah rumah itu kepada Dayat, Andi dan dua orang tukangnya ini. Akhirnya Pak Pariono yang memang usianya ini sudah agak tua dan dia juga masih sedikit-sedikit mengerti tentang adat Jawa dan keagamaan, akhirnya berkata kepada omnya Andi bahwa omnya Dayat dan Andi bahwa sebaiknya omnya Andi ini mengadakan selamatan di situ dan mendoakan bayi Bajang yang ada di situ agar tidak mengganggu lagi keluarga mereka. Singkat cerita, setelah akhirnya omnya Dayat ini mengikuti saran dari tukangnya tadi, Pak Pariono, akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit hal itu mulai tidak terjadi lagi di rumah itu. Dari sini Dayat mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.